akan membahas mengenai difusi asam salisilat ke dalam difusi agar. Difusi itu merupakan suatu perpindahan molekul-molekul dari larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi pasif merupakan salah satu metode yang sangat penting di mana molekul-molekul obat yang kecil dapat masuk melalui difusi ini. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini yakni melakukan pengamatan proses difusi zat aktif dari sediaan semi kumulatif dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan dari difusi. Cara kerja pada praktikum kali ini dimulai dengan menyiapkan 6 cawan Petri yang telah berisi media agar, ditambahkan sebanyak 2 ml FeCl3 dalam masing-masing cawan Petri sampai menutupi permukaan, didiamkan selama 2 menit dan dituangkan sisa larutan FeCl3. Dikeringkan agar dengan kertas saring, kemudian dibuat sebanyak 4 lubang masing-masing cawan Petri, kiri dan kanan. Diletakkan sampel dengan jumlah yang sama, 2 lubang untuk gel asam salisilat dan 2 lubang untuk gel Na-salisilat pada 1 cawan Petri. Dilakukan kembali hal sebelumnya untuk basis krim, larut dalam air dan larut dalam lemak. Disimpan cawan Petri dalam kulkas selama 30 menit. Proses percobaan yang terjadi didiamkan pada suhu kamar serta percobaan terjadi setelah 2 jam dan 3 jam. Diamati ketajaman warna dan kedalaman warna pada agar berbanding lurus dengan jumlah salisilat yang dilepas dari basisnya. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan sampel berupa asam salisilat dan juga media agarnya berupa agar-agar. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui difusi dari asam salisilat, yang mana akan kita bandingkan mana laju difusi yang lebih cepat di antara salep asam salisilat pada suhu ruang atau suhu kamar atau pada suhu dingin atau suhu kulkas. Pada pengujian difusi diamati dan dicatat pada menit ke-30, 45, 60, 75, dan juga 90 menit. Pengujian ini dilakukan dengan perlakuan yang berbeda. Ada yang dilakukan pada suhu kamar atau suhu ruangan dan dilakukan pada suhu dingin dengan cara dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Pengujian ini didapatkan hasil berupa diameter besarnya lingkaran pada cawan Petri dibagi menjadi 4 bagian sama besar yang dilubangi dengan diameter 0,8 cm. Percobaan difusi asam salisilat pada suhu ruang dihasilkan pada cawan Petri pertama pada waktu 30, 45, 60, 75, dan juga 90 menit diameternya sebesar 1,3, 1,5, 1,5, 1,5, dan juga 1,5 cm. Pada cawan Petri kedua untuk waktu 30, 45, 60, 75, dan juga 90 menit secara berturut-turut dihasilkan diameternya sebesar 1,2, 1,2, 1,3, 1,3, dan juga 1,3 cm. Pada cawan Petri ketiga dihasilkan diameternya sebesar 1,3, 1,3, 1,4, dan juga 1,5 serta 1,6 cm. Pada cawan Petri keempat dihasilkan diameternya sebesar 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, dan juga 1,6 cm. Intensitas warna yang dihasilkan pada difusi asam salisilat dengan perlakuan suhu kamar atau suhu ruangan berupa warna ungu tua. Selanjutnya, percobaan difusi asam salisilat dengan perlakuan pada suhu dingin atau suhu kulkas dihasilkan pada cawan Petri pertama pada waktu 30, 45, 60, 75, dan juga 90 menit secara berturut-turut diameternya sebesar 0,9, 0,9, 1, 1,1, dan juga 1,1 cm. Pada cawan Petri kedua untuk waktu 30, 45, 60, 75, dan juga 90 menit dihasilkan diameternya secara berturut-turut 0,9, 1,1, 1,2, 1,2, dan juga 1,3 cm. Pada cawan Petri ketiga dihasilkan diameternya sebesar 0,9, 1,2, 1,2, 1,2, dan juga 1,2 cm. Pada cawan Petri keempat dihasilkan diameternya sebesar 1, 1,3, 1,4, 1,4, dan juga 1,4 cm.
Intensitas warna yang dihasilkan pada difusi asam salisilat dengan perlakuan suhu dingin atau suhu kulkas berupa warna ungu muda. Berdasarkan dari data hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa laju difusi asam salisilat terbesar terdapat pada media agar yang diletakkan di suhu ruang. Hal ini dikarenakan suhu mempengaruhi laju difusi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses difusi yang terjadi, karena partikel akan memperoleh energi. Selain itu, laju difusi asam salisilat yang terbesar diperoleh pada medium agar yang terdapat di suhu ruang pada waktu 75 dan juga 90 menit. Hal ini dapat dilihat dengan adanya intensitas warna ungu yang pekat yang disebabkan oleh banyaknya asam salisilat yang bereaksi dengan FeCl3. Hal ini menunjukkan bahwa suhu berpengaruh pada proses difusi. Terlihat bahwa proses difusi pada suhu ruang lebih baik daripada suhu kulkas. Baiklah, kesimpulan pada praktikum kali ini ada 5. Yang pertama yaitu pengamatan difusi terhadap sediaan obat dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu obat melepaskan zat aktifnya serta juga mengetahui jumlah zat yang terpenetrasi dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua, tahapan proses difusi dilakukan menggunakan media agar pada cawan Petri dengan 4 lubang yang diberikan seleb ditambahkan dengan FeCl3 yang pada praktikum digantikan dengan betadin, dan pada setiap lubang lalu diamati perubahan diameternya selama kurang lebih 2 jam. Dan yang ketiga, difusi di suhu ruang berlangsung lebih cepat dan jumlah zat yang terdifusi lebih banyak dibandingkan difusi pada suhu dingin. Dan difusi suhu ruang memiliki warna yang lebih pekat daripada difusi pada suhu dingin. Selanjutnya, asam salisilat apabila direaksikan dengan besi 3 klorida akan menghasilkan suatu reaksi kompleks yang membentuk warna ungu. Dan yang terakhir, Na salisilat akan lebih mudah terdifusi dibandingkan dengan asam salisilat. Hal ini dikarenakan asam salisilat merupakan bentuk terion sehingga cenderung lebih polar, berbeda dengan Na salisilat yang merupakan bentuk garam tak terion sehingga akan lebih mudah terdifusi.